Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang dimana pada mata kuliah ini yang diampu oleh Bapak Dr. Basilius Redan Werang, SS, SOS, JJL. Adapun anggota kelompok dari kami yaitu dengan saya sendiri, Ketua Andari Adi dengan NIM 2211031595 dan rekan saya Septia Ayu Karisma dengan NIM 2211031581 dan yang terakhir yaitu Nilo Ade Sri Wiratsari dengan NIM 2211031601. Subbahasan 1. Pengertian 2. Tujuan 3. Komponen-komponen 4. Prinsip penggunaan. Baik, materi yang pertama saya sendiri akan memaparkan yaitu tentang pengertian keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan untuk memulai pelajaran yang berisi keterampilan untuk menciptakan kondisi belajar, yaitu diawali dengan salam, administrasi, persepsi yang membuat peserta didik siap belajar, tertarik serta tumbuh minatnya dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan yang kedua yaitu tentang pengertian menutup pelajaran, yang dimana menutup pelajaran merupakan pengkondisian pikiran agar tertuju pada penyimpalan hasil pembelajaran secara bersama-sama antara guru dengan peserta didik. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada tujuan keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama, mahasiswa dapat mengucapkan salam saat baru masuk kelas pada awal pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa memiliki kepekaan terhadap kebersihan kelas, ketertiban kelas yang akan diajar. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengenal dan mengabsen kelengkapan peserta didik. Yang keempat, mahasiswa dapat menyampaikan persepsi secara baik. Yang kelima, mahasiswa dapat memfokuskan pikiran, menarik minat peserta didik. Yang keenam, mahasiswa dapat menyampaikan batas-batas tugas yang harus dikerjakan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami hubungan antara pengalaman lama dengan yang baru, diajarkan pada peserta didik. Adapun tujuan keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, dapat menyimpulkan hasil belajar secara bersama-sama peserta didik dan guru pada saat itu. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran atau evaluasi secara umum. Yang ketiga, mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran guru dalam membelajarkan siswa. Yang keempat, membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru saja dipelajari atau hasil konstruktivis. Yang kelima, memberi tugas penguatan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk belajar di rumah dengan mengarahkan pada pembacaan modul atau tautan yang dapat memperkaya pengetahuan peserta didik atau literasi digital mandiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi komponen membuka pelajaran. Yang pertama, memberikan salam pembuka pada peserta didik seperti Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya, selamat pagi, salam kebajikan, dan juga salam Pancasila serta salam harmoni sesuai dengan keadaan multikultural bangsa Indonesia. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan sopan menurut kepantasan sebagai calon pendidik dan juga pengajar. Yang ketiga, memeriksa lingkungan belajar, apakah bangku sudah rapi, apakah ada kotoran dan sebagainya yang dapat mengganggu kelas termasuk pengajar dalam PBM. Yang keempat, mengecek kontrak kelas untuk ketertiban dan kebersihan, bila ada silakan dicek. Yang kelima, melaksanakan administrasi kelas dengan mengabsen peserta didik. Yang keenam, menyampaikan apresiasi agar peserta didik pikirannya masuk ke dalam topik bahasan dengan tidak sadar, tetapi yang disampaikan berawal dari minat peserta didik. Isu up to date, sehingga masuk ke dalam topik, kemudian masuk ke topik bahasan secara langsung tanpa disadari oleh peserta didik.
Ketujuh, memfokuskan pikiran, perhatian, dan membangkitkan minat peserta didik pada topik bahasan. Yang kedelapan, menyampaikan batas-batas fokus pembahasan dan tugas-tugas untuk peserta didik. Dan yang kesembilan, memberi acuan dan kaitan dalam topik yang akan dibahas. Yang selanjutnya, komponen penutup pembelajaran. Yang pertama, meninjau kembali pembahasan seluruh pembelajaran. Yang kedua, mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, membuat simpulan bersama antara guru dan peserta didik. Keempat, memberikan tugas penguatan yang signifikan, sesuai, bermakna, dan bermanfaat, baik secara individu maupun kelompok, sesuai model yang digunakan dalam PBM. Selanjutnya ada prinsip penggunaan. Yang pertama, pra-pembelajaran mikro. Buka link, kemudian membaca dan menyimak narasi, video, dan tugas-tugas yang tersedia di modul ini secara detail. Kemudian, bayangkan praktekkan di muka kaca di rumah secara mandiri. Berguna untuk mencek waktu dan kesiapan diri tampil di muka kelas. Yang kedua, kemudian membuat dan menyampaikan prasyarat mengajar atau RPP dan kurikulum yang diacu dan lain-lain. Berguna untuk mengukur keterampilan saudara oleh pembimbing pembelajaran mikro. Apakah RPP saudara sudah dapat diaplikasikan dalam pembelajaran mikro? Tentu karena pembelajaran berupa simulasi kelas. Bayangkan teman saudara sebagai peserta didiknya yang real akan diajar nanti. Yang ketiga, gunakan bahasa, mimik, dan pantomimik seperti mengajar di kelas real, baik dalam membuka maupun menutup pelajaran. Yang keempat, sesuaikan secara psikologis tingkat kelas yang saudara ajar, sebagaimana tercantum dalam RPP dan KD yang digunakan. Yang kelima, memosisikan diri sebagai guru mengajar pada KD yang saudara pilih di kurikulum yang saudara acu. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Akhir kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.